Om Swastiastu. Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Kami, selaku kelompok 4, kali ini akan menyampaikan materi kami, yaitu substruktur. Nah, namun sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing terlebih dahulu. Nah, yang pertama, izinkan saya memperkenalkan diri saya, yaitu Madi Krisnanda Fajanata dengan NIM belakang 112. Selanjutnya ada teman saya Muhammad Rifki Hidayat dengan NIM belakang 090. Dan selanjutnya ada Dia Arufata dengan NIM belakang 099. Selanjutnya ada Gonggom Samuel Harapan Eakbasa Luman Tobing dengan NIM belakang 087. Nah, adapun materi yang akan kami sampaikan pada kesempatan kali ini, yaitu yang pertama adalah definisi substruktur, yang kedua adalah cara kerja substruktur, yang ketiga adalah jenis-jenis substruktur, dan yang terakhir adalah implementasi berupa rangkaian kombinatorial. Nah, untuk selanjutnya saya serahkan ke pemateri untuk menjelaskan materi. Untuk pemateri, dipersilahkan. Baik, pertama-tama kita mulai dari bagian pendahuluan terkait dengan latar belakang materi yang dibahas, yakni mengenai rangkaian. Rangkaian kombinasi merupakan salah satu konsep dasar dalam sistem digital yang memainkan peran penting dalam operasi logika dan aritmatika. Salah satu komponen yang sering digunakan dalam sebuah rangkaian kombinasi adalah rangkaian subtraktor, yakni sebuah rangkaian logika yang dirancang untuk melakukan operasi pengurangan bilangan biner. Fungsi ini menjadikannya krusial dalam aritmatika dan logika atau ALU yang sering digunakan pada prosesor atau berbagai perangkat digital lainnya. Kemampuan subtraktor untuk melakukan operasi pengurangan secara efisien menjadikan subtraktor ini elemen fundamental dalam operasi pengolahan data digital. Selain itu, pemahaman kita mengenai jenis-jenis subtraktor, cara kerja subtraktor, dapat membangun dasar yang kuat untuk kita membangun sistem digital yang lebih kompleks. Laporan ini bertujuan untuk menjelaskan secara komprehensif mengenai konsep dasar subtraktor, jenis-jenis subtraktor, mekanisme kerjanya, dan aplikasi praktisnya dalam desain sistem digital. Dengan pemahaman materi ini, pembaca diharapkan dapat mengaplikasikan subtraktor dalam rangkaian logika. Yang pertama, kita masuk ke dalam definisi subtraktor. Rangkaian subtraktor adalah salah satu jenis rangkaian logika kombinasi yang dirancang untuk melakukan operasi pengurangan bilangan biner. Dalam sistem digital, bilangan biner digunakan karena hanya terdiri dari dua nilai, yaitu 0 dan 1, yang sesuai dengan kondisi on-off atau high-low dalam rangkaian elektronik. Subtraktor dapat menghasilkan dua keluaran utama, yaitu difference atau selisih dan borrow atau pinjaman. Difference merupakan nilai hasil pengurangan dua bilangan biner, sedangkan borrow merupakan nilai pinjaman yang dihasilkan ketika bilangan yang dikurangi lebih kecil daripada bit pengurang. Subtraktor menjadi sangat penting dalam sistem digital untuk menjalankan berbagai operasi aritmatika seperti pengurangan dalam kalkulus matematika, pengurangan alamat memori, dan banyak hal lainnya. Selanjutnya ada cara kerjanya. Rangkaian subtraktor bekerja berdasarkan prinsip logika biner. Operasi pengurangan biner dilakukan dengan menggunakan gerbang logika sederhana seperti XOR, AND, dan OR. Untuk subtraktor 1 bit, difference dihitung dengan menggunakan gerbang XOR, karena XOR memberikan hasil logika yang tepat untuk operasi pengurangan. Borrow dihitung dengan menggunakan kombinasi gerbang AND dan NOT, yang menentukan apakah bit yang dikurangi memerlukan pinjaman dari bit yang lebih signifikan. Pada subtraktor multibit, operasi pengurangan dilakukan secara berurutan dari bit paling rendah atau least significant bit atau LSB hingga bit paling tinggi atau MSB, most significant bit, dengan memperhitungkan nilai borrow dari operasi sebelumnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis dari substruktur. Nah, substruktur ini memiliki dua jenis. Jadi jenis yang pertama adalah half substruktur. Jadi half substruktur adalah rangkaian logika yang mampu melakukan operasi pengurangan 2 bit sederhana. Komponen utamanya adalah gerbang XOR untuk menghitung difference dan gerbang
AND yang dikombinasikan dengan gerbang NOT untuk menghasilkan borrow. Hub subtractor hanya cocok untuk penggunaan awal karena tidak mempertimbangkan borrow input. Oleh karena itu, penggunaan terbatas pada pengurangan bit pertama dalam perhitungan biner. Nah, yang kedua ada full subtractor. Jadi full subtractor adalah pengembangan dari hub subtractor. Rangkaian ini dapat menangani pengurangan 2 bit dengan mempertimbangkan borrow input dari operasi sebelumnya. Full subtractor dirancang menggunakan 2 hub subtractor yang dihubungkan dengan gerbang OR untuk menghasilkan borrow out. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, selanjutnya kita masuk ke implementasi dalam rangkaian kombinasi tunggal. Yang pertama ada half subtractor yang sudah kita ketahui bahwa memiliki tabel kebenaran dengan kemungkinan input ada 4 pasang, yaitu 00, 01, 10, dan 11 seperti tabel kebenaran yang sudah terdapat di layar. Di sebelahnya sudah saya tampilkan contohnya tentang bagaimana rangkaian dari half subtractor itu sendiri. Sebagai bukti apakah pembuatan rangkaian sudah benar, kita akan masuk ke website untuk mengujinya, yaitu Circuit First. Baik, kita langsung saja masuk ke Circuit First. Baik, di sini kita sudah berada di Circuit First. Di sini marilah kita melakukan pengujian tentang apakah rangkaian di depan ini sudah sesuai dengan tabel kebenaran yang kita miliki. Pertama kita coba seperti di depan, inputnya adalah 0 untuk A dan 0 untuk B. Bisa dilihat bahwa 00 menghasilkan 00. Di sini benar seperti tabel yang sudah kita punya. Berikutnya kita coba 01. Seperti bisa dilihat, jika kita menginput 01, maka output yang diberikan adalah 1 sesuai dengan yang sudah kita berikan. Mengapa dia input 1? Dikarenakan jika 0 itu lebih kecil dari 1. Jadi jika pengurangnya lebih kecil dari yang dikurangkan, maka kita harus meminjam 1, di mana 1 sendiri di sini bernilai kita anggap 2. Jadi 2 kurang 1 hasilnya adalah 1 dan kita meminjam 1. Lalu jika kita lanjutkan 10, maka ia akan menghasilkan 10 karena sudah jelas 1 dikurang 0 tidak perlu meminjam, menghasilkan 1. Dan jika 1 kurang 1 maka menghasilkan 0 dan tidak meminjam ataupun meminjam 0. Selanjutnya ada full subtractor. Seperti kita lihat di depan, full subtractor sendiri memiliki kemungkinan input sebanyak 8, yaitu 000, 001, 010, 011, 100, 100, 110, dan 111. Dimana seperti kita tabel kebenaran, apakah benar dia rangkaian yang ada di sebelahnya menghasilkan output yang sama? Karena gitu, marilah kita uji kembali di Circuit First. Baiklah, marilah kita uji di Circuit First, di mana dari kotak paling kiri adalah A, sebelahnya B, dan yang paling kanan adalah C atau borrow in. Mari kita coba. Kemungkinan pertama sudah dilihat depan, yaitu 000 akan menghasilkan 00, di mana output sebelah kiri merupakan output difference-nya, sedangkan yang di sebelah kanan merupakan output borrow out-nya. Selanjutnya kita akan coba 001. Bagaimana hasilnya? Di sisi depan, 001 akan menghasilkan output yaitu difference 1 dan borrow out 1 sesuai dengan tabel kebenarannya. Jika kita lanjutkan ke 010, maka akan menghasilkan 11. Jika 011 akan menghasilkan 01. Jika menghasilkan 100, mohon maaf, jika kita menginput 100, maka akan menghasilkan 10, karena 1 dikurangi 0 adalah 0 dan tidak perlu minjam. Bila kita menginput 101, di mana kita mengurangkan 1 dengan 0 dan kita memborrow 1 alias dikurangi 1 lagi, maka kita akan menghasilkan output 00. Jika kita
menggunakan output 110, maka seperti yang sebelumnya, yaitu 101, maka akan menghasilkan output 00. Dan jika kita menggunakan jika kita menginput 101, maka akan menghasilkan output 11. Yang terakhir, kita masuk ke kesimpulan. Rangkaian subtraktor adalah salah satu elemen utama dalam desain logika kombinasi yang digunakan untuk melakukan operasi pengurangan bilangan biner. Subtraktor bekerja dengan memanfaatkan berkembang logika untuk menghasilkan difference dan borrow, dua hal penting dalam perhitungan biner. Dua jenis subtraktor yang lebih dibahas yaitu half subtraktor dan full subtraktor, memiliki peran masing-masing dalam pengurangan data digital. Half subtraktor digunakan untuk pengurangan sederhana tanpa borrow input, sedangkan full subtraktor mampu menangani pengurangan yang lebih kompleks dengan mempertimbangkan borrow input dari bit sebelumnya. Dengan memahami prinsip kerja dan karakteristik subtraktor, desainer sistem digital dapat mengembangkan rangkaian yang lebih efisien dan andal untuk aplikasi yang lebih luas dalam dunia teknologi modern. Sekian presentasi dan pemaparan materi dari kelompok kami, yaitu kelompok 4. Jika ada kesalahan kata, mohon maaf. Sekian dan terima kasih.